Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita sanggup mendengar setiap seruan doa kita, dan biarlah pujian pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari kami memuji menyembah Engkau. Biar Engkau hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami, bertahtalah Tuhan. Nama-Mu yang kami tinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
saat engkau ada di lembah yang gelap, saat engkau terpuruk sekalipun, Dia Tuhan yang tetap setia. Dan katakan dalam dirimu, dalam jiwamu, supaya engkau kuat menghadapi badai. Katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Dia Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Imani, kerjakan, dan percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang engkau dan menjadikan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu hari ini bertindak dengan imanmu. Katakan, hari ini aku sehat, hari ini aku kuat, hari ini aku sembuh, hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Mari dengan iman katakan, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya. Mari berseru dengan suara yang lebih keras, katakan, segala perkara dapat kutanggung. Yes Tuhan, di dalam-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan yakin dan percaya katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi naikkan imanmu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Percaya dengan iman. Kau sudah menerima mujizat pagi ini. Haleluya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Mari terima. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Kami sudah menerima mujizat pagi hari ini. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali sujud menyembah Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajari kami selalu mengingat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap anak Tuhan yang datang dalam hadirat-Mu, sujud untuk menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan, ajari kami juga tetap selalu bersyukur Tuhan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami.
Kami percaya mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami umat-Mu. Terlebih pada saat kami belajar untuk mengucap syukur, selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan dan mengizinkan semua yang terjadi itu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan selalu ada, karena kami tahu kalau Engkau menjadi pusat ibadah kami. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada buat kami semua umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, sujud kepadamu Tuhan. Kami juga mau belajar selalu mengawali hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kembali pada pagi hari ini kami untuk beribadah, menyembah Engkau, terlebih untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan kami semua Tuhan, baik umat-Mu, pelayan-pelayan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab untuk melayani di gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Bapak Gembala Handoyo Lim, Ibu Yemima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat teladan buat kami semua. Biar kami juga belajar makin hari makin dewasa seperti Tuhan sudah tentukan apa yang menjadi teladan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat Ibu Gembala Senior, Ibu Karunia Jaya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan berikan penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga nyata bahwa Tuhan selalu memenuhi hidup hamba-hamba-Mu ini. Dan itu boleh tersalur dalam kehidupan kami. Seluruh staf hamba Tuhan juga kami serahkan selalu dalam pimpinan Tuhan. Makin hari makin bersinar, makin hari makin menyatakan kasih Tuhan. Betapa mereka juga memperhatikan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya semua dalam pimpinan Tuhan, baik pelayanan anak-anak, anak remaja, pemuda, keluarga muda, keluarga dewasa, seluruh komsel. Tuhan menyertai, memberkati. Biar setiap pertemuan yang kami adakan Tuhan hadir, Tuhan membangun kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau belajar firman-Mu kembali, membekali kehidupan kami, menjadi tuntunan, panutan, panduan kami untuk menjalani kami hari ini. Kami percaya Tuhan sudah siapkan hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Tuhan rindukan, supaya kami mendengar, memahami, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah Tuhan persiapkan, dan kami semua siap untuk mendengar dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk hari pertama di bulan ke-9 di tahun 2025. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama the power of unity, kuasa daripada kesatuan. Kita tahu kita ada di negara Indonesia, negara di mana ada banyak pulau, ada banyak provinsi, ada banyak kota, ada banyak bagian yang disatukan. Ya, Indonesia berkata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, oleh sebab itu seharusnya kesatuan itu sudah jadi dasar, jadi pondasi di dalam hidup kita. Karena kita hidup di negara yang memiliki kesatuan. Dan hari ini kita mau belajar kuasa daripada kesatuan. Di Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan jika 2 orang sepakat minta sama Tuhan, maka semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Menarik, karena Alkitab berkata di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dalam keluarga kita membangun kesatuan yang seperti ini? Seberapa banyak di antara kita punya doa bersama, membangun mezbah keluarga? Seberapa banyak di antara kita, setiap kali kita ada pergumulan, setiap kali ada persoalan datang di dalam hidup kita doa sepakat, suami, istri, anak? Atau sudah cukup lama kita tidak pernah lakukan itu? Alkitab jelas menulis, kalau cuma ada 2 orang aja yang sepakat minta apa saja, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Oh, sungguh indah sebuah kesatuan itu. Unity atau kesatuan adalah sepakat. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar arti kata sepakat. Mungkin kita sering bilang sepakat ya, sepakat. Tapi seberapa kita tahu sepakat itu seperti apa? Dan seberapa kita lakukan di dalam hidup kita? Ketika kita katakan sepakat, kita betul-betul sepakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepakat itu dituliskan sebagai setuju, semufakat, sependapat, atau seia sekata. Kata ini merujuk pada adanya persesuaian kehendak atau kesamaan pandangan antar pihak yang terlibat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata kita sepakat. Seringkali kita berkata aku setuju, aku seia sekata dengan pemimpinku, dengan suami, dengan istri. Tapi apa yang kita katakan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan keluar dari mulut kita tidak sama ternyata dengan kehendak kita. Pernah mengalami itu? Kita berkata, oh ya aku sepakat, kita mau sepakat sama-sama makan mie goreng. Wah ya. Tapi ternyata di hati kita sebetulnya sajak niki aku bosen no. Tapi ya wis lah, ya demi anakku ndak apa-apalah aku makan mie goreng. Bapak Ibu Saudara, itu belum sepakat. Itu bukan seia sekata. Kalau kita berkata kita sepakat, suka atau tidak suka, kehendak kita, keinginan kita atau bukan, kita harus tetap menyepakatkan diri. Itu unity. Kalau masih ngerundel, kalau masih gak rela, kalau masih ada yang kita inginkan yang gak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka itu bukan sepakat. Ada begitu banyak orang berkata, aku bersatu kok sama keluargaku, aku baik-baik aja kok, komunikasi kami baik kok. Tapi tiba-tiba ada sedikit masalah, ada sedikit pemantik, bisa jadi sesuatu yang besar, dan mereka berpisah. Karena ternyata selama ini bukan sepakat, bukan unity yang mereka kerjakan, tapi lebih kepada membiarkan. Ya wis karepe, ya wis sak senenge, ya wis sembarang. Ya Bu ya, Pak ya. Seberapa kita seringkali gak usah jauh-jauh, mau makan aja sama keluarga, ditanya nih mau makan apa gitu ya. Ini pengalaman pribadi Bapak Ibu. Ya pengalaman pribadi. Ditanya nih sama suami saya, mau makan apa?
sembarang. Nah, ketika dia menentukan pilihan, ya udah soto ya. Alah, kok mesti soto terus bedino ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya hampir semua ibu-ibu begitu ya. Ya, saya membela diri, tapi ini pengalaman pribadi. Seringkali kita begitu Bapak Ibu. Kita berkata barang karepmu, sak senengmu gitu ya. Ya sesuai keinginanmu lah. Jalankan sesuai kehendakmu. Tapi ternyata hati kita tidak sepakat. Unity artinya adalah sepakat. Ketika kita sepakat dengan pasangan kita, ketika kita sepakat dengan keluarga kita, ketika kita sepakat dengan pemimpin kita, baik di perusahaan, baik di gereja, maupun dalam hubungannya dengan bangsa ini. Kalau kita bicara, kita sepakat dengan mereka, kita lakukan setiap keputusan yang sudah mereka buat, itulah unity. Kalau kita hanya melakukan karena kita takut, kalau kita melakukan hanya karena kita tidak suka, karena kita tidak berani menolak, kalau kita lakukan hanya supaya tidak terjadi pertengkaran, kalau kita lakukan hanya karena keterpaksaan, itu bukan sepakat, itu bukan unity. Bapak Ibu Saudara, kuasa daripada kesatuan ada keteguhan, kekuatan. Ada satu pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya ketika kita bersatu, kekuatan itu terbangun. Tapi ketika kita tercerai-berai, ketika tidak ada kesepakatan, ketika hati kita tidak sepakat satu dengan yang lainnya, tidak ada kekuatan di dalamnya. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap pergerakan, bahkan pelayanan dan pekerjaan kita, kalau enggak disertai dengan kesatuan, maka tidak akan kuat. Betul? Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sapu lidi, ya satu sapu lidi buat nyapu sampah gak akan kuat, justru sapunya yang akan patah. Tapi kalau sapu lidi itu diikat secara bersamaan, dia akan kuat menyingkirkan sampah-sampah yang ada di teras, di halaman rumah kita. Demikian pula kesepakatan. Kalau cuma satu orang yang membuat keputusan, yang lainnya ikut melakukan tapi tidak sepakat, maka tidak akan dapat bertahan, maka tidak akan jadi satu kekuatan. Proyek apapun, keputusan apapun, pekerjaan apapun yang dilakukan tanpa unity, tanpa kesatuan, tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar, tidak akan menghasilkan keberhasilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau di iklan-iklan lowongan kerja selalu ditulis dapat bekerja sama dengan tim. Bekerja sama itu bukan berarti hanya sekedar komunikasi, melakukan sesuatu yang sama secara bersama-sama, tidak. Tapi hati kita mampu menyepakatkan diri dengan apa yang pemimpin kita putuskan. Pemimpin di sini bicara dalam rumah tangga, tentu saja suami. Atau kalau yang sudah meninggal suaminya atau sudah tidak ada suami, mungkin juga ibu, ya, jadi pemimpin. Siapa pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga kita? Pemimpin di sini kalau dalam pekerjaan jelas adalah penguasa tertinggi, mungkin direktur, mungkin owner, ya. Dalam bangsa dan negara kita tentu saja presiden. Bagaimana reaksi hati kita Bapak Ibu ketika ada keputusan dikeluarkan,
apakah kita bisa menyepakatkan diri, belajar untuk membangun kesatuan, bukan apa yang ada dalam perkataan di mulut kita saja, tapi bagaimana hati kita betul-betul berkata, ya aku sepakat, aku bersatu, aku mau lakukan karena aku tahu tujuannya adalah keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, bersatu membuat kita teguh, sepakat membuat kita tidak dapat dialahkan, tidak mudah diputuskan. Hari-hari ini ada begitu banyak rumah tangga yang mudah sekali mengatakan cerai, mudah sekali membuat keputusan untuk berpisah. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan, tidak ada kesatuan di dalamnya. Bahkan mungkin komunikasinya tidak lancar. Hari-hari begini Bapak Ibu, ada begitu banyak anak-anak memberontak terhadap orang tuanya. Ada begitu banyak anak ingin membuat keputusannya sendiri, merasa apa yang dilakukan orang tuanya gak benar, gak baik buat dia. Kenapa? Karena tidak ada unity, tidak ada kesepakatan. Orang tua mungkin terlalu otoriter mengatakan ABC buat anaknya tanpa mengajaknya bicara. Bisa jadi bukan? Atau anak tidak berani mengungkapkan apa yang diinginkan, apa yang jadi kehendaknya kepada orang tuanya. Tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan itu adalah satu perjanjian dari dua belah pihak. Kalau tidak pernah dikomunikasikan, gak pernah ada kesepakatan terjadi. Kalau tidak ada kesepakatan terjadi, maka kesatuan atau unity itu tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tahu keadaan bangsa kita sedang sangat butuh yang namanya kesatuan. Bapak Ibu, ada ketidaksepakatan yang terjadi antara pemimpin dengan rakyatnya. Tapi hari ini sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Tuhan yang tahu yang namanya kebenaran, mari ini waktunya buat kita menyepakatkan diri dengan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kita. Ini waktunya buat kita berdiri buat bangsa ini, membangun kesatuan, membangun unity buat bangsa ini. Bagaimana caranya? Bukan dengan turun di jalan ikut-ikut demo Bapak Ibu. Bukan dengan kemudian kita menyerukan sesuatu yang negatif. Bukan dengan kita kemudian ikut-ikutan menyebarkan tragedi-tragedi yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita seringkali kita ini terlalu latah, ya. Kalau dapat video, kalau dapat berita, wah tangan kita gercep langsung di-share kemana-mana. Nggak disaring, nggak dilihat dulu, nggak difilter dulu, mana yang baik untuk diberitakan, mana yang tidak. Saya tidak sedang bicara kita nggak boleh memberitakan kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Saya sedang tidak bicara bahwa kita nggak boleh ikut-ikutan mengaspirasikan suara kita. Tapi kita bisa lakukan yang baik. Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk jadi pemberontak. Kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Di Yeremia 29 ayat ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Hari itu Bapak Ibu, Israel sedang dalam pembuangan. Mereka sedang jadi budak
dan tinggal bukan di negaranya sendiri. Tidak nyaman, tidak enak. Tentu saja mereka tidak punya keputusan buat diri mereka sendiri. Tapi Tuhan berkata dengan jelas, usahakan kesejahteraan kota tempat itu dan berdoalah untuk kota itu. Sebab kalau kota itu sejahtera, maka orang yang tinggal di dalamnya, termasuk bangsa Israel yang sedang dalam perbudakan, dalam pembuangan di dalamnya, ikut sejahtera. Hari ini Bapak Ibu, mari usahakan kesejahteraan kota Semarang di mana kita tinggal. Mari kita berdoa buat kota ini. Sebab kalau Semarang sejahtera, kalau Indonesia sejahtera, maka hidup kita juga sejahtera. Amin. Hari ini ada beberapa hari kemarin ada beberapa kerusuhan di kota-kota di Indonesia. Dan sedihnya ya, ironisnya termasuk di kota kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pukulan yang berat buat kita. Sesungguhnya ya, kalau kita punya beban buat bangsa ini, kalau kita punya beban buat kota ini, kalau kita punya beban buat kesejahteraan kota dan bangsa di mana kita tinggal, ini pukulan berat buat kita. Kenapa? Karena dengan adanya hal-hal seperti ini, maka roda ekonomi jadi tidak baik-baik saja. Maka perpolitikan jadi tidak baik-baik saja. Dan ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak hal yang terjadi yang membuat damai sejahtera hilang dari bangsa ini. Bapak Ibu, saya ingat kerusuhan tahun 98 yang lalu. Pada waktu itu saya masih SD kelas 6 kalau tidak salah ya. Hari itu Bapak Ibu, gereja-gereja mengadakan doa bersama. Ada begitu banyak menara doa yang dinaikkan. Dan kita tahu Semarang terluput sama sekali. Semarang terluput. Hari itu ada banyak menara doa yang dibangun di gereja-gereja. Ada banyak orang berdoa di gerbang-gerbang kota. Dan Semarang terluput. Kalau hari ini Semarang tidak terluput, ini kegagalan kita menutup setiap celah. Bapak Ibu Saudara, mari mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa di mana kita tinggal. Dan mari berdoa buat kota dan bangsa kita kepada Tuhan. Ini belum terlambat. Mari sediakan waktu, mari buat hati kita, buat diri kita mengerti bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Meskipun tidak nyaman, meskipun tidak enak, meskipun berat, sulit, tapi mari tetap miliki sikap untuk sepakat sama Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita, bangsa kita. Ayo sepakat sama Tuhan. Ayo mulai hari ini, mulai saat ini, bangun komitmen untuk kembali membangun menara doa buat bangsa ini, buat kota ini. Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu, gak usah banyak-banyak, 15 menit aja setiap hari di jam yang sama, buat kita menaikkan doa kita buat Tuhan, buat bangsa ini. Karena kesejahteraan daripada kota dan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Seringkali kita mengeluh, aduh ekonomi makin sulit, aduh ini begini, aduh resesi gak selesai-selesai, aduh. Tapi setiap kali kita mengeluh, setiap kali kita tahu keadaan sedang tidak baik-baik saja, setiap kali kita tahu Indonesia butuh Tuhan, ekonomi kita butuh Tuhan,
kita memilih bersikap untuk berseru sama Tuhan. Seringkali ada banyak orang hanya mengeluh dan mengeluh saja, tapi tidak bertindak. Orang berkata, "Bu, kan aku sudah kerja. Bu, kan aku sudah lakukan yang terbaik yang aku bisa." Ya betul. Tapi apakah kita berseru-seru sama Tuhan? Mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita. Sekali lagi saya mau katakan, ini tanggung jawab kita. Ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Karena kalau kita sepakat berdoa, kalau kita sama-sama membawa bangsa ini, kota ini sama Tuhan, masa sih Tuhan gak dengar doa kita? Masa sih Tuhan berkata nikmati saja? Gak mungkin Bapak Ibu ya. Tuhan bilang kok, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ya satu kota orang Kristen Semarang, wah, sama-sama sepakat berdoa buat kota ini, masa hati Tuhan tidak bergetar mendengarnya? Bu, Semarang keluasan, oke. Kalau orang beriman satu gereja, satu Efrata, sama-sama berdoa minta sama Tuhan buat kota ini sejahtera, masa sih Tuhan tidak buat kota ini menjadi sejahtera? Kalau kita sepakat, kalau kita bersatu, masa sih hati Tuhan tidak tergerak oleh belas kasihan? Bagaimana caranya? Di 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang pertama, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, enggak bisa enggak. Ini waktunya buat kita berdoa. Ayo mari ambil waktu. Saya mendorong setiap divisi, setiap kelompok pelayanan, misalkan Asyur bersama-sama, kreatif ministry bersama-sama, tim ibadah bersama-sama. Ayo sepakat, ambil satu waktu buat berdoa. Tidak harus ketemu Bapak Ibu, doa lewat virtual bisa, atau janjian jamnya aja. Oh ya, kita mau sama-sama doa ya 9 sampai 9.15. Kita mau naikkan doa syafaat kita buat Indonesia. Kita mau bangun roh kita untuk mendoakan bangsa ini. Saya mendorong, sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau kita tidak bergerak hari ini, semakin ke depan akan semakin berat. Semakin celah terbuka lebar, akan semakin tidak terbendung. Kalau sudah tidak terbendung, percayalah Bapak Ibu, kita jadi target yang pertama. Ayo merendahkan diri, ayo berdoa, ayo cari wajah Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya. Mintakan ampun buat bangsa ini. Mungkin ada begitu banyak keputusan demi keputusan yang dibuat oleh pemimpin kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo jadi pendamai. Mintakan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa ini. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pondasi-pondasi masa lalu, apa yang bangsa ini dibuat di masa lalu yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini waktu buat kita merendahkan diri, minta perkenan Tuhan buat mencabut semua yang bukan dari Tuhan. Ayo tanam pondasi yang baru, kebenaran firman Tuhan.
Ini bukan cuma tugas pendoa. Ini bukan cuma tugas hamba Tuhan. Ini bukan cuma tugas aktivis. Ini tugas setiap orang percaya. Ini tugas saudara dan saya. Ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita. Di Yeremia 29 tadi nggak dikatakan hanya untuk kaum Lewi saja, hanya untuk orang-orang yang mau saja, tapi semua mendapat mandat dan tugas yang sama. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo ambil tanggung jawab ini. Ambil beban untuk bangsa ini, ambil beban untuk kota ini, demi kesejahteraan saudara dan saya juga. Ayo, mari, ini waktu untuk kita merendahkan diri. Ini waktu untuk kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang kedua, mari berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bapak Ibu Saudara, dimulai dari kita. Apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga kita. Apa yang kita lakukan yang kita tahu ini gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, stop dulu sampai di sini. Ayo berbalik kepada Tuhan. Karena setiap doa yang kita ucapkan, setiap doa, setiap seruan yang kita naikkan, gak akan jebol surga kalau kita gak kudus di hadapan Tuhan. Gak akan membuat Tuhan berbelas kasihan kalau hidup kita sendiri gak berkenan di hadapan Tuhan. 2 Tawari 7 ini ditulis, Tuhan berkata kepada Salomo, karena Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci. Hari itu mereka sedang peresmian, dan Tuhan bilang, ya nanti ya, kalau kamu merendahkan diri, kamu cari wajahku, kamu berbalik dari jalan-jalanku, aku dengar kamu kok dari surga. Aku ampuni dosamu dan aku pulihkan negerimu. Umatku yang atasnya namaku disebut. Apakah kita umat Tuhan? Apakah setiap kali doa kita menyebut nama Tuhan? Kalau iya, berarti kita punya tanggung jawab yang sama untuk berdoa cari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Ini gak sedang bicara orang-orang yang gak kenal Tuhan. Bahwa Indonesia kan lebih banyak orang yang gak kenal Tuhan. Betul. Tapi Alkitab bilang kalau umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Tuhan akan mendengar dari surga. Yang pertama yang Tuhan lakukan, mengampuni dosa umatnya, baru memulihkan negerinya. Bapak Ibu Saudara, ini kita. Ini waktu buat kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan buat bangsa ini. Dan memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Mulai dari apa? Ayo sepakat berdoa dengan keluarga dulu saja. Dengan lingkup terkecil yang kita punya. Ayo mulai sepakat berdoa untuk bangsa ini. Ayo mulai sepakat berdoa dengan lingkup pelayanan kita. Ambil waktu, jam-jam khusus, jam-jam tertentu. Nggak harus ketemu kumpul di gereja, lewat virtual ya, video callan, Google Meet, Zoom meeting, apapun. Ayo berdoa. Ayo cari wajah Tuhan, cari perkenan Tuhan. Kita gak bisa tunggu nanti. Kita gak bisa berkata itu tugas daripada hamba Tuhan atau pendoa. Bapak Ibu, umat Tuhan, 2 Tawari 7:14 gak bilang dan pendoaku dan hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan bilang umatku. Artinya adalah saudara dan saya. Mari mulai bergerak. Mari mulai bertindak.
Mari mulai gunakan lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan, supaya perkenan Tuhan turun atas bangsa ini. Bapak Ibu, beberapa hari mendengar berita yang luar biasa, hati saya rasanya sakit. Tuhan, tolong bangsa ini. Ini gak cuma memikirkan apa yang jadi dampak buat kita, tapi juga bangsa ini punya destiny yang besar. Sesungguhnya bangsa ini Tuhan punya tujuan ilahi yang ajaib buat bangsa ini. Tapi iblis gak suka. Iblis berusaha memecah belah, merusak apa yang, aduh Tuhan, awalnya hanya dari apa sih gitu ya, sumbernya masalahnya tuh A, tapi hari ini sudah melebar kemana-mana. Dan ini pekerjaan iblis. Jangan mau kalah sama iblis. Jangan butakan mata rohani kita dengan keadaan yang ada. Ini waktunya buat kita berdoa bagi bangsa ini. Ini waktunya buat kita bergerak di alam roh, berdoa, berseru-seru sama Tuhan sampai belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita berdoa buat Indonesia. Bapa di surga, kami bersyukur bisa memasuki hari yang baru, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru. 1 September kami masuki bulan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah semua pujian penyembahan anak-anak-Mu, doa anak-anak-Mu, dan memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Memberkati semua yang melayani hari ini, khususnya Ibu Sylvie, terus pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Kami percaya hidup kami akan menggenapi apa yang Tuhan rindukan, karena Tuhan pasti menolong kami semuanya. Kami masuki hari ini, minggu ini, bahkan bulan ini bersama Tuhan. Ini adalah bulan yang ceria, bulan yang penuh berkat, bulan penuh kemenangan buat kami. Pertolongan, mujizat pasti kami alami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.